depan kita ada ALS 388. Ini ALS yang paling baru. Ya ampun. Pengen banget naik di sini. Pagi sama Mas Arkan, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi, rencananya hari ini tuh aku mau pulang kampung atau mudik ke Lampung ya. By the way, sekarang hari Jumat, tanggal 1 April 2022, H-1 puasa. Ya, kalian nonton video ini sih pasti udah puasa sih. Tapi nggak apa-apa, perjalanan kali ini tuh bakal seru banget karena nanti kita bakal nyebrangin dari Jawa ke Sumatera ya, di Pelabuhan Merak sampai ke Bakauni. Dan lebih serunya lagi, aku bakal nyetir mobilku ini, Honda Civic FD. Ini mobil belum pernah aku jalan jauh sampai ke Lampung gitu, nyebrang pulau apalagi belum pernah. Dan nanti kita bakal tahu gimana rasanya nyetir jauh pakai Honda Civic FD ini. Juga nanti kita bakal mampir ke rumah makannya Bis Padang yang ada di Kalianda, Lampung Selatan. Jadi perjalanan kali ini bakal seru banget. Ikutin terus perjalananku kali ini naik Honda Civic FD kesayangan ini. Oke, sekarang kita mau isi bensin dulu, kita full tankin dulu supaya nanti kita tahu berapa konsumsi bahan bakar yang dikonsumsi oleh Honda Civic FD yang knalpotnya sudah full sistem ini. Oke, sekarang kita langsung aja jalan ke pom bensin. Ayo. Oke, ini dia kita sampai di SPBU Shell. Dan Shell Super harganya 12.990. By the way, Pertamax 92 juga per hari ini naik jadi 12.500. Jadi sekarang uang 100.000 itu cuma jadi 8 liter. Hah, ya gitulah. Mau gak mau kita harus terima ya. Oke, ini aku isi bensin dulu. By the way, ini sudah di airplane mode ya. Jadi buat temen-temen, siapa tahu ntar ada yang protes gitu. Kalau di pom bensin tuh nggak boleh rekam-rekam. Sebenarnya boleh rekam, yang penting nggak pakai flash dan data selulernya mati. Gitu teman-teman. Oke. Ini kita full tanknya sebenarnya dari setengah ya. Setengah kurang beberapa bar itu full tank masuknya 30 liter. 30 liter sekarang 400.000. Oke teman-teman, ini aku sudah isi bensin full ya. Ini tadi ngisinya tuh, tadi kan di bawah setengah. Dari setengah itu beberapa bar di bawah. Ini totalnya 428.000. Yang masuk itu ada 33 liter. Seperti itu. Jadi Civic ini kalau nggak salah ya, itu 60-an liter. Ini kita ngisinya 33 liter. Dan per liternya kalau Shell Super itu 12.990. Sekarang udah beda tipis sama Pertamax 92. Karena Pertamax 92 per hari ini 1 April tuh jadi 12.500. Hidup makin berat saudara-saudara. Oke, sekarang kita lanjut jalan. Langsung kita ke Pelabuhan Merak. Sekarang jam 9 pagi. Mungkin kira-kira sampai di Merak itu sekitar jam 11. Nanti kita Jumatan dulu di dekat Pelabuhan Merak. Dan kita naik kapalnya jam 1 siang. Oke, let's go. Oh ya, sebelumnya ini aku riset dulu ya kilometer per liternya, supaya nanti pas sudah sampai di Lampung kita lihat berapa konsumsi bahan bakarnya. Oke, ini aku riset dulu. Akhirnya kita jalan jauh juga pakai mobil ini. Dari pertama beli tuh nggak pernah jalan jauh kayak road trip antar kota gitu yang jauh-jauh, belum pernah sama sekali. Paling intercity aja atau dalam kota. Ya gitulah. Paling jauh tuh pas jemput mobil ini dari Pekalongan ke Jakarta. Udah, setelah itu nggak pernah jalan jauh lagi. Paling Jakarta Bogor pernah sih sekali. Habis itu ya Jakarta Bogor doang paling jauh. Dan sekarang kita bawa mudik ke Lampung. Jadi kita biasa merasakan bagaimana enaknya mobil ini kalau dibawa jauh. Oke, ini sekarang kita belok kiri. Enak nih, karena kemarin tuh tanggal 31, sekarang tanggal 1. Jadi 2 hari ini ganjil. Karena mobil ini kan platnya ganjil. Jadi kemarin kita bisa lewatin jalur ganjil genap. Hari ini kita juga lewat
ngelewatin jalur ganjil genap. Emang plat ganjil tuh agak curangnya kayak gitu sih. Tapi jujur aja menurutku ya, ini buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, menurut kalian mobil itu lebih banyak plat ganjil atau plat genap? Karena menurutku itu lebih banyak plat ganjilnya. Karena ketika harinya ganjil, aku kan pernah nyobain dua-duanya ya, hari ganjil dan hari genap itu sering ngalamin dua-duanya. Dan lebih macet itu pas harinya hari ganjil. Itu lebih macet. Jalanan yang jalur ganjil genap tuh lebih macet pas tanggalnya tanggal ganjil. Nggak tahu ya, ini menurutku doang atau kalian juga ngerasain. Oke, ini di depan kita masuk tol langsung ya. Depan kita tuh Tomang. Ya, kita lanjut lagi kalau sudah di tol. Oke, sekarang ini kita sudah masuk di wilayah Tangerang ya. Ini sebelah kiri kita nih IKEA. Dan ini jalanan sudah mulai lancar. Ini kita sudah bisa jalan di atas 80 km per jam. Ini aku ceritain sedikit tentang mobil ini ya. Jadi ini adalah mobil impianku. Kalau kalian belum nonton video pas ngambilnya terus perbaikannya, bisa kalian tonton di playlist Civic yang ada di channel ini. Ini bener-bener mobil impianku dari SMP. Dulu kan SMP tuh sekitar tahun 2009, 2010-an lah ya, baru-baru masuk tuh. Kan ada mobil ini di game Need for Speed. Wah, dulu kalau main game NFS itu selalu pakainya mobil Civic FD Type R. Wah, itu keren banget. Dan mobil ini tuh desainnya timeless. Sampai kapanpun dilihatnya masih keren. Tapi ada tapinya. Ya namanya Honda Premium itu pada zamannya ya, kayak Civic, City, Accord, Odyssey, itu kaki-kakinya luar biasa. Kalau perbaikan, luar biasa. Tapi ini dari pertama aku beli, ini aku pakai ini sudah jalan 8 bulan kalau nggak salah ya. Ya, sudah jalan 8 bulan dan kilometernya sudah nambah 8.000. Jadi setiap sebulan aku pakai jalan 1.000 km. Ya itu lumayan sih. Karena emang mobil ini menyenangkan banget mobil ini, dan eye catching. Kalau lewat-lewat mana tempat rame gitu, ada aja yang ngeliatin. Lampu merah gitu ada aja yang ngeliatin. Karena emang populasi Civic FD yang masih mulus banget di Jakarta tuh jarang ya. Kadang aku keluar satu harian muter-muter Jakarta tuh belum tentu nemuin ada Civic FD kayak gini. Jadi emang jarang. Tapi memang problemnya itu cuma satu. Problemnya itu ada di ya tadi kaki-kaki, terus karet-karet itu ya namanya mobil udah umur ya. Tapi so far mobil ini menyenangkan banget karena emang dari awal aku beli mobil ini niatnya memang aku bagusin. Makanya kayak kaki-kaki, terus juga ada banyak part yang aku ganti baru. Jadi emang mobil ini rasanya bukan kayak mobil bekas yang udah umurnya lebih dari 10 tahun. Tapi emang aku bikin gimana caranya mobil ini tuh kayak mobil baru keluar dari dealer. Dan emang ya jadinya gini, walaupun emang uang yang keluar tuh aduh luar biasa pokoknya. Dapat satu mobil lagi lah, mobil LCGC bekas tuh dapat untuk ngebenerin sekaligus modifikasi mobil ini. Terakhir kan aku bikin video tuh udah habis perbaikan sama modif kira-kira 60 juta. Nah sekarang mungkin udah lebih dari 10 juta. Udah banyak yang dimodif lagi, kayak lampunya, terus ditambahin lips depan, terus ditambahin apa namanya bass kolong ya, audio, banyak yang ditambahin. Terus karbon-karbonan di sini. Nah jadi emang mobil ini yang kayaknya nggak akan pernah aku jual sampai kapanpun, kecuali kepepet banget loh. Kalau kepepet aja mungkin masih bisa cari jalan lain, tapi kalau kepepet banget emang harus ini yang dijual ya, mau nggak mau, atau ada gantinya yang lebih baik. Karena aku ada beberapa mobil impian lagi di atasnya ini, yaitu yang pertama ada mobil BMW F10. Itu BMW F10 sekitar tahun 2011 sampai 2014 sebelum ganti generasi ke G20 atau G30 sih. Itulah. Itu aku suka banget F10 karena enak banget. Setelah F10 itu mobil impianku lagi adalah Land Cruiser Cygnus. Iya itu mobil impian. Tapi
pasti ini mobil impian pertama yang paling bisa dijangkau duluan, jadinya aku belinya ini. Tapi yang namanya mobil impian harusnya dijaga ya, nggak dijual ya. Tapi ya kita lihat aja nanti. Tapi emang niatnya aku nggak pengen jual mobil ini sampai kapanpun. Makanya plat mobil ini pun aku bikin namaku B153 ARK. Nah, ngomongin plat nomor, ini banyak banget teman-teman yang ketipu sebenarnya gara-gara plat nomornya. Plat nomor itu kan B emang Jakarta ya. Jadi default dari Samsat itu B karena KTP ku KTP Jakarta, jadi B-nya Jakarta 153 ARK. Jadi banyak banget orang yang bilang arti dari plat nomor ini adalah itu kan 153 ARK dibacanya BC Arkan, bisnya Arkan. Jadi karena aku suka bis, jadi seolah-olah orang tuh mikir kalau plat nomor ini tuh bisnya Arkan. Jadi karena aku belum mampu beli bis, jadi mobil ini aku anggap bis gitu. Banyak yang beranggapan kayak gitu, padahal enggak. Terus yang kedua, yang benar ini adalah tanggal lahir. Jadi tanggal lahirku tuh kan 15 Maret. Jadi ini sebenarnya B153 itu 15 Maret Arkan. Tapi yang ketiga ada lagi B153 ARK. Banyak juga yang bilang Bismarck bisnya Royal Marine. Itu B153 ARK, kalau tiganya dimiringin kan jadi Bismarck. Jadi ada 3 arti dari plat nomor ini. Itu secara kebetulan banget bisa jadi 3 arti itu. Bisnya Arkan, yang kedua tuh bener tanggal lahir 15 Maret Arkan, yang ketiga Bismarck. Ya gitulah ya. Tapi yang bener itu sebenarnya niatnya adalah tanggal lahir 15 Maret. Tanggal lahirku sama kayak Desta, makanya sifatnya sama banget, cuek banget, orangnya bodo amat banget, persis. Terus kenapa aku suka mobil ini adalah mobil ini ikoniknya kenapa? Wipernya itu dia nyapunya kayak bis, nggak satu arah ke kanan, tapi dia kanan kirinya berbeda arah. Itu persis kayak bis. Makanya salah satu alasan kenapa aku suka Civic FD selain mobilnya itu desainnya timeless, yaitu adalah wipernya kayak bis. Terus speedometernya dia speedometer tumpuk ya. Jadi ada 2 di bawah untuk yang jarum RPM, odometer dan kawan-kawan. Di atas yang speedometer penunjuk kecepatan, dan juga ada radiator ya, suhu radiator sama sama fuel, sama jarum penunjuk fuel meternya lah, penunjuk konsumsi bahan bakarnya di situ. Jadi ikonik banget yang kita nggak akan dapetin di Civic generasi di atasnya tuh udah enggak speedometer tumpuk lagi. Jadi ini mobil bener-bener punya ciri khas banget. Yang pertama dia wipernya kayak bis, yang kedua speedometernya tumpuk gitu. Makanya salah satu alasannya kenapa aku beli mobil ini, yang paling lucu adalah wipernya kayak wipernya bis. Jadi kebetulan banget gitu, ada mobil yang wipernya kayak bis, dan kebetulan aku suka bis, dan di belakang kita ada bis lagi balapan nih, Arimbi sama Asli Prima. Aduh, udah kasih jalan duluan. Dia balapan dong. Ini Arimbi dia ke Merak, Bekasi Merak AC. Ini Asli Prima dia kayaknya ke Labuan Kalideres, dia non AC. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sekarang melanjutkan perjalanan. Ini kita sudah melewati exit tol Bitung. By the way, kemarin aku habis naik bis dari Bitung ke Jember ya, naik double decknya Rosalia Indah. Kalau kalian belum nonton videonya, klik di pojok kanan atas video kalian. Promosi terus. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau sudah dekat di pelabuhan Merak aja ya, nanti kita berhenti makan dulu. Aku kasih tahu kalian satu rumah makan yang view-nya bagus banget. Itu rumah makan Padang yang waktu itu pernah dipakai syuting Isuzu MUX Challenge. Itu rumah makannya ada di sebelum pelabuhan Merak. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah sampai di sana.
Oke, ini di depan kita ada ALS 388. Ini ALS yang paling baru. Ya ampun, pengen banget naik di sini. Bagus banget. Aduh, kapan ya pengen banget naik bis itu dari Malang ke Medan. Aduh, kok kepikiran ya. Tuh dia di belakang kita. Ya ampun, bagus banget. Aduh. Kangen banget naik ALS. Dulu tuh aku terakhir naik ALS tahun 2020 dari Medan ke Jogja. Waktu itu tuh hampir 5 hari, 111 jam. Bisnya tuh, aduh, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bisnya waktu itu mogoknya lebih dari 5 kali, dan beberapa kali mogok di daerah rawan begal. Tapi naik ALS tuh ngangenin banget. Walaupun kadang banyak cerita dukanya, tapi justru itu tuh yang bikin kita tuh kayak makin bersyukur sama hidup gitu. Kalau kita ngelihat krunya kerja itu kayak, ya Allah, cari uang tuh susah banget ya gitu loh. Sampai mereka kan rata-rata orang Medan kan, jadi mereka berangkat dari Medan misalnya ke kayak bis tadi tuh ya, ALS 388, dia kan ke Malang. Itu perjalanan kurang lebih 3-4 hari. Jadi pulang ke Medan lagi kurang lebih 10 harian gitu loh. Jadi sekali jalan mereka 10 hari. Jadi kayak naik bis jauh itu kita berasa banget, ya Allah, nyari uang tuh susah ya gitu loh. Sampai dia ninggalin keluarganya segitu lama dengan resikonya yang besar banget. Jalur Sumatera tuh luar biasa soalnya. Jadi naik bis jauh itu ngangeninnya luar biasa gitu. Aduh, pengen banget naik ALS lagi. Kapan-kapan ya, tahun ini kalian yang nonton ingetin aku terus ya, tahun ini harus naik ALS dari manapun itu. Pokoknya entah dari Malang, Medan, 388 itu aku pengen banget. Atau dari Bogor, Medan juga ada Jetbus 3 yang Voyager warna oranye hijau itu juga aku pengen banget. Kalian ingetin aku terus, tahun ini harus naik ALS, harus ke Medan. Dan ini kita sudah di kilometer 94. Sebentar lagi kita keluar tol Merak, dan nanti kita makan lagi ya. Tadi baru makan jam 8, setengah 9, sekarang jam 10 sudah mau sampai lagi, dan kita nanti makan lagi di rumah makan yang view-nya bagus banget, langsung ke laut view-nya. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah keluar tol. Oke, jadi kita sudah sampai di rumah makannya. Ini adalah rumah makan Ceria Minang, masakan Padang. Kenapa aku bilang bagus? Bentar dulu, kita parkir dulu. Kenapa aku bilang rumah makan ini bagus view-nya? Yaitu adalah ini. Loh, langsung laut. Tuh. Bagus banget kan? Jadi teman-teman kalau bawa mobil pribadi terus lapar kan, sebelum masuk kapal kan, kalau makan di kapal kan mahal banget ya. Pop mie aja bisa 25.000. Jadi kalian kenyangin perut dulu di rumah makan sini aja, Ceria Minang. Itu kalau kalian keluar dari gerbang tol Merak, itu kurang lebih sekitar 300 meter sebelah kiri. Ini tempatnya. Wih. Kita sinematikin dulu mobil. What a wonderful world. What a wonderful world. Kita makan lagi. Karena tadi sarapan bubur kurang berasa ya. Ini kita makan rendang, perkedel, nasi, sayur. Ini yang pasti nggak kemakan karena aku nggak makan sayur. Sama es teh manis. Dengan view-nya yang wah. Saya makan, dan ini dia bonnya. Totalnya tuh satu nasi rendang terus pakai es teh manis sama perkedel, totalnya adalah Rp52.000.
Ya termasuk lumayan sih. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang jam 10.33. Ini berarti kita langsung aja ke pelabuhan eksekutif tuh, dermaga eksekutif tuh kelihatan dari sini. Nah, kita langsung ke situ, parkir di situ dulu, abis itu kita ke masjid yang ada di depannya. Karena sekarang hari Jumat, jadi kita Jumatan dulu. Kapal kita tuh jam 1 siang. Ya mepet banget sih. Ya bismillah aja lah. Yang penting kita Jumatan dulu, abis itu baru langsung naik kapal jam 1 siang. Yuk. Naik, apakah aman? Bismillahirrahmanirrahim. Aman, ternyata di ujung tadi tuh ada cekungan gitu. Aman, sentosa. Makanya kenapa teman-teman pada bilang, kenapa mobilnya nggak diceperin lagi? Ini dia alasannya. Biar nggak nyusahin pas naik ke atas kapal.